Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Farhan Gunarso, NPM saya 253120095. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi Islam. Dosen saya adalah Pak Asgaf Asnan Siregar. Tata tertib perkuliahannya seperti ini, ada 6 dan ini bisa dibaca sendiri. Selanjutnya ke materi selanjutnya adalah ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu landaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam dari berbagai pihak. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dari mana? Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam dari Khursyid Ahmad. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. Dari Siddiqui, ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Dari Hazanus Zaman. Tujuan ekonomi Islam sini ada 6. Yang pertama, meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam yaitu tauhid, keadilan, kenabian, ma'at atau hasil, sidik atau jujur, amanah, dipercaya, patonah, cerdas, tablik, menyampaikan. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia adalah Bank Umum Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, BMT atau Baitul Ma'al Wat Metamil, dan Pasar Modal Syariah. Perbankan Syariah adalah perbankan Bank Syariah, Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Bank Umum Konvensional, Unit Usaha Syariah, Sistem Konvensional. Pengertian Bank Syariah. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah. Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. 5 prinsip bank syariah adalah prinsip bagi hasil atau mudharabah, prinsip penyertaan modal atau musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan adalah ijarah, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain, ijarah watrik. Peran Bank Syariah. Bank Syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi Bank Syariah itu ada manajer investasi, bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun. Karena besar kecilnya pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehatian, dan profesional dari bank syariah. Jasa keuangan. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya memperoleh imbalan atas agensi, kontrak, atau sewa. Investor investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliput akad murabahah, sewa menyewa atau leasing, musyarakah, akad mudharabah, akad salam dan istimna, pembentukan perusahaan atau akuisisi, pengendalian atau kepentingan lainnya dalam produk mendirikan perusahaan. Fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana qard atau pinjaman kebajikan atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram.
yang terkandung dalam unsur ghar, maisir, dan riba. Unsur ghrar terdapat pada bentuk akad atau perikatan yang melandasi penutupan polis. Unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi, pemegang polis, membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Ia tidak menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, biasanya kurang dari 5%. Unsur riba tergantung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager companies. Definisi pegadaian syariah menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syariah sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atas sebagaian. Rukun dan syarat pegadaian syariah yaitu ada rahin, murtahin, marhun. Rahin adalah yaitu orang yang menggadaikan, murtahin yang orang yang menerima gadai, marhun yaitu barang pinjaman. Syaratnya mempunyai nilai yang menurut syariat, harus ada pada waktu akad, harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Marhun bih atau hadain hutang, harus jelas rahin dan murtahin, harus tetap dapat dimanfaatkan, harus lazim mengikat pada waktu akad. Ijab dan qabul, pernyataan bagadai dari pihak keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rahin, kesesuaian qabul dengan ijab. Masing-masing orang yang berakal mengetahui maksud lawannya, persambungan qabul dan ijab dalam majelis akad. Pengertian Baitul Mal wat Tamwil atau BMT. Menurut Hasan Ali PKES 2008-11, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat membela kepentingan kaum fakir miskin. Menurut Heri Sudarsono tahun 2007, BMT itu lembaga yang mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Fungsi BMT, Baitul Ma'at. Bait artinya rumah, ma'al artinya harta. Menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tamwil, bait artinya rumah, at-tamwil artinya pengembangan harta. Melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dasar hukum BMT adalah dalil Al-Qur'annya surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 205-280. Konsep dasar pasar modal syariah adalah Al-Quran syariah. Prinsip pasar modal syariah adalah ada 5. Pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Akad yang terjadi antara pemilik harta investor dengan pemilik usaha emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar. Investor dan emiten tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan maisir yang dapat menimbulkan kerugian. Investor, emiten maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar. Jazakumullah khair. Terima kasih.